Gimana bang? Telat? Iya bang, telat. Jadi tadi masih terlambat lagi. Dia udah ngomong, ya. Dia udah sita handphonenya Babang. Tapi Babang masih terlambat. Sebenarnya yang dia pengen bukan itu. Yang dia pengen, Babang nggak terlambat. Bukannya dia pengen Babang dihukum, bukan. Tapi dia pengen Babang nggak terlambat. Jadi ini sekarang handphone dia balikin. Nah, sekarang kita cari solusinya sama-sama. Kita omongin. Apa aja coba ceritain ke dia kendala-kendalanya Babang bisa terlambat kenapa sih? Misalkan mandinya lama, coba ceritain ke dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ketemu lagi sama kita nih. Saya Umar Syarif. Saya Korea Pamela. Kita mau bahas apa nih ya? Hari ini mau bahas apa? Kamu tuh yang tahu mau bahas apa? Iya, masalah ini, ngehukum anak. Nah, kamu sepanjang ini apa sih pernah ngehukum anak tuh kayak gimana sih? Bentuknya apa? Coba deh. Hukuman nggak pernah yang apa ya, kayak beneran hukuman gitu. Biasanya paling ya tipis-tipis, kayak nggak boleh main game gitu, terus nggak boleh main handphone, atau kalau nggak selesai tugasnya yang biasanya kalau Jumat kan besok hari libur, boleh begadang jadi nggak boleh begadang, ya paling gitu aja sih. Tapi so far emang nggak pernah yang kayak mukul atau taruh di kamar mandi gitu sih. Alhamdulillah nggak pernah, karena anak-anaknya so far sih masih di taraf Masya Allah sih menurut gitu. Iya, nah alhamdulillah nih kemarin nih aku dapat pengalaman yang bisa kita sharing ya. Kita bisa share. Dan itu sebenarnya gini, jadi ceritanya tuh kan anak kita yang pertama, ya kan, Aim itu memang pergerakannya itu dibilang bisa slow motion lah, apa-apa tuh nggak satset gitu maksudnya, kayak siapa? Iya, aku zaman dulu gitu. Sementara aku pengennya satset. Nah, dan itu berefek kepada seringnya dia terlambat di sekolah gitu, datang ke sekolah terlambat gitu. Jadi entah itu kenapa sih gitu, aku berpikir aku harus hukum dia gitu biar dia bisa berubah gitu. Akhirnya aku memutuskan kalau terlambat lagi aku akan sita handphonenya gitu. Jadi waktu itu akhirnya dia terlambat lagi tuh, aku sita handphonenya kan. Ini bentuk hukuman Gia ya gitu, dia manggilnya kan Gia. Ini bentuk hukuman Gia, Babang jadi nggak boleh main handphone. Udah nih Gia sita handphonenya gitu. Sebelumnya udah dikasih tahu, tapi kan dikasih warning. Jadi kalau sampai telat handphonenya diambil gitu. Terus habis itu, setelah itu besok efektif dong. Besoknya telat lagi gitu. Jadi nggak efektif. Dan aku berpikir di situ apa ya? Sebenarnya kepengennya aku bukan sampai di situ. Kepengennya aku bukan menghukum, cuma sekedar menghukum anak gitu. Anak dapat hukuman, bukan itu yang aku pengen. Yang aku pengen adalah dia datang ke sekolah tidak terlambat dan dia bisa satset pergerakannya ya, gitu. Dia bisa solving problem keleletannya itu. Dia sendiri yang solve gitu. Iya. Dan akhirnya aku memutuskan untuk ya udah deh, aku kembaliin lagi handphonenya gitu. Terus dia boleh pegang handphonenya, karena biar gimana juga dia perlu informasi, terus perlu misalkan tugas segala macam dia perlu itu. Terus apalagi dia juga kan di organisasi sekolah ada, dia jadi ketua tuh. Iya. Dia jadi ketua di organisasi sekolah, jadi emang perlu handphone gitu. Dan aku berpikir di situ akhirnya aku ajak dia ngobrol. Diskusi. Gitu. Diskusi, deep talk. Oke. Ngobrol sambil berendam. Iya. Jadi aku ngajak ngobrol dia. Aku bicara empat mata sama dia. Terus yuk kita bareng-bareng yuk cari solusinya yuk, karena sebenarnya bukan sampai di sini gitu kepengennya Gia berhasil Gia menghukum kamu, bukan itu. Gia kepengennya kamu datang ke sekolah nggak terlambat lagi itu. Ayo kita cari yuk gimana nih gitu, karena kemarin Gia udah hukum, kamu masih tetap gitu, nggak ada perubahan ya. Pokoknya intinya buat kebaikannya dia. Iya, dan akhirnya itu berhasil, alhamdulillah ya. Jadi Babangnya alhamdulillah dia ngerti. Terus besoknya dia datang ke sekolah tepat waktu, dan dia
persiapan sekolahnya lumayan bergegas ya gitu. Iya. Jadi memang aku munculin itu passionnya dia untuk ayo jangan begitu dong, jangan terlambat dong, ayo kamu pasti bisa gitu. Dan itu alhamdulillah berhasil. Dari dibandingin aku mau hukum dia gitu. Ngomongnya waktu itu gimana? Jadi aku waktu itu ngomongnya, aku bilang gini, sebenarnya apa sih yang bikin kamu lama nih persiapan sekolahnya? Iya, Bang biasa beresin buku. Iya, beresin buku habis mandi. Nah, sekarang coba besok malam-malam kamu beresin bukunya. Sebelum tidur beresin buku dulu, selesai. Besok bangun, sholat subuh, mandi. Dan mandinya jangan terlalu lama ya. Kamu nggak mandi sekarang yang bikin lama apa? Ayo, misalkan bengong atau main handphone ya. Besok masuk kamar mandi jangan main handphone gitu. Jadi kita nemuin tuh kendala-kendala yang yang bikin dia terlambat, kita atasin itu bersama gitu maksudnya. When you are unhappy, the devil wears a grin. But oh, he starts to running when the light comes pouring in. I know he'll be unhappy, 'cause I'll never wear a frown. Maybe if we keep on smiling, he'll... Ya, tadi kita udah lihat ya itu cuplikan video yang kurang lebih seperti itulah gambarannya ya. Iya, gitu. Jadi emang dari situ kita bisa simpulin nggak semua yang kita pengen tapi anaknya belum bisa penuhin, ataupun sebaliknya kita solusinya adalah hukuman itu. Karena emang zaman sekarang tuh anak-anak tuh nggak kayak zaman kita atau zaman orang tua kita atau zaman nenek kita dulu gitu, yang semua mesti nurutin apa kata orang tua, udah nggak pakai alasan. Enggak, kalau sekarang anak, kamu nggak boleh makan malam misalnya gitu. Kenapa nggak boleh makan malam gitu? Anak-anak pasti bertanya. Mereka pasti akan nanya kenapa gitu. Kalau walaupun ini beralasan ya, kamu jangan terlambat gitu. Kenapa nggak boleh terlambat? Nah pasti kan ketahuan dikurang. Misalnya dapat poin 5, nanti kalau poinnya totalnya sekian bisa dikeluarin dari sekolah. Terus kamu ketua organisasi, jangan sampai terlambat, karena itu kan jadi contoh buat teman-teman, atau nanti kalau udah jadi kakak kelas, kebetulan ini sekarang masih kelas 1 kan. Kalau udah kelas 2 nanti jadi contoh yang buruk buat adik kelas lah. Itu ketuanya aja telat, kenapa aku nggak boleh telat gitu. Dan yang harus diingat adalah tiap anak itu pasti masing-masing memiliki karakternya dan punya karakternya, dan kita treatmentnya pun harus beda-beda gitu, nggak bisa disamain. Dan nggak cuma anak doang berarti harus belajar, kitanya juga sebagai orang tua harus mau belajar, nggak boleh egois. Orang tua pasti ngerasa bener, solusi dari orang tua pasti benar, apapun kata orang tua benar. Nah itu udah nggak ada banget deh di zaman sekarang. Jadi emang gimana caranya kita harus bisa lebih wise untuk buka hati, buka pikiran, buka diri, untuk bisa juga dikasih saran dan kritik sama anak kita gitu. Misalnya kayak jangan gini dong hukumnya. Misalnya nih ada babang misalnya, bang nggak boleh bawa handphone ke kamar mandi. Lah mama aja bawa gitu. Yang kayak gitu-gitu. Biasanya karena apa? Anak itu melihat apa yang kita lakukan gitu. Jadi kalau misalnya memang yang nggak beralasan, kadang gitu kan orang tua suka gitu, pengen aja gue larang, soalnya emang nggak bagus, bang nggak boleh apa gitu. Nggak bisa sekarang, pokoknya udah kayak gitu. Segala sesuatu yang kita larang, yang kita nasehatin, kita kasih solusi, itu harus ada alasannya. Kenapa, apa bagusnya buat dia, benefitnya apa, buruknya apa, itu benar-benar mereka pikirin. Karena mereka sekarang udah jauh lebih cerdas daripada kita. Zaman dulu waktu kita masih kecil yang nurat gitu. Sekarang anak-anak udah jarang sih kayak gitu.
Langsung aja kita tutup ya. Ya, alhamdulillah Mudah-mudahan bermanfaat ya. bermanfaat ya. Terima kasih banyak udah mau nonton. Boleh di-share juga, Boleh di-share juga, ya. ke suami, Yes. ke siapapun, ke teman yang mungkin punya masalah yang sama atau mungkin lagi ada konflik sama anak gitu. Jadi Iya. bisa lebih cepat dapat Yes, yes, solusinya iya, dan lebih kita cepat baik-baiknya. doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.